Bangsa yang besar tidak hidup dari masa lalu, tapi dari janji yang ia tepati kepada masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, channel tempat kita bareng-bareng belajar hal-hal yang mungkin belum terlintas di benak kita, serta mengambil hikmah dari perjalanan sejarah, baik di negeri ini maupun di belahan dunia, kapanpun dan dimanapun kita berada. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua bersama-sama melakukan sebuah analisis kecil-kecilan dari sebuah ramalan yang datang dari India mengenai kebangkitan Nusantara. Benarkah peradaban timur akan bangkit dari Indonesia? Dan siapa sosok yang akan membawa kebangkitan tersebut? Agar tidak gagal paham, untuk mengetahui jawabannya, yuk silahkan simak video ini sampai tuntas. Bayangkan, suatu masa ketika dunia sedang porak-poranda oleh perang, krisis moral, dan kehilangan arah. Ketika peradaban yang selama ini dianggap maju mulai limbung mencari jati dirinya. Lalu, di saat yang tak disangka, pandangan dunia mulai bergeser. Bukan ke barat seperti biasanya, tapi ke timur. Lebih tepatnya ke sebuah gugusan kepulauan luas yang disebut Nusantara. Apakah mungkin bahwa di tengah segala kerumitan global, kebangkitan masa depan justru akan datang dari Indonesia? Pertanyaan itu bukan sekedar mimpi patriotik, tapi pernah disinggung secara simbolik oleh sejumlah tokoh spiritual besar dari India. Ramalan-ramalan yang dahulu terdengar mistis, kini justru menggugah rasa ingin tahu kita. Adakah kebenaran di balik pesan-pesan kuno dari timur tentang bangkitnya peradaban dari Nusantara? Mari kita telusuri bersama. Salah satu tokoh besar India, Sri Aurobindo, tak hanya dikenal sebagai pemikir dan pejuang kemerdekaan India, tapi juga seorang mistikus yang memiliki pandangan jauh ke depan. Dalam berbagai tulisannya, ia menyatakan bahwa masa depan dunia tidak terletak di tangan kekuatan materialis barat, melainkan pada kebangkitan kesadaran spiritual dari timur. Ia menulis, Asia akan bangkit kembali, bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk melahirkan peradaban spiritual yang baru. Meskipun ia tidak secara eksplisit menyebut Indonesia, banyak murid dan penafsir ajarannya percaya bahwa wilayah Asia Tenggara, termasuk Nusantara, akan menjadi bagian penting dari pembaruan dunia itu. Sebuah kebangkitan yang tidak didasarkan pada kekuatan militer, tetapi kekuatan jiwa. Dalam literatur esoterik yang terinspirasi dari filsafat timur, ada nama Yogi Ramacaraka, tokoh spiritual awal abad ke-20 yang banyak menulis tentang kekuatan jiwa dan alam semesta. Dalam salah satu ajarannya, ia menyebut bahwa di wilayah timur jauh ada kekuatan besar yang sedang tertidur. Suatu hari ketika dunia diliputi kekacauan, kekuatan itu akan bangkit dan menjadi sumber harmoni baru bagi umat manusia. Deskripsi ini sangat cocok dengan Indonesia, sebuah negeri kepulauan yang terletak jauh di timur, kaya akan gunung berapi, laut, dan budaya spiritual yang mendalam. Apakah yang dimaksud dengan kekuatan tertidur itu adalah warisan luhur bangsa kita sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Dari belahan selatan India terdapat tradisi kuno bernama nadi astrologi yang dipercaya memuat prediksi dari resi-resi spiritual ribuan tahun lalu. Beberapa catatan nadi yang diklaim telah diakses menyebut tentang wilayah yang dikelilingi lautan dan gunung yang suatu hari akan menjadi poros perdamaian dunia. Mereka menyebutkan bahwa saat dunia mengalami 3 gelombang kekacauan, perang, wabah, dan kehancuran moral, maka pusat keseimbangan akan berpindah ke wilayah yang dahulu dianggap pinggiran. Banyak yang percaya ramalan ini menggambarkan Nusantara, dan kita tahu Indonesia memang bukan sekedar negeri kepulauan. Ia adalah peradaban besar yang pernah berdiri sejajar dengan India dan Tiongkok kuno. Dalam pidatonya yang mengguncang dunia di Parlemen Agama Dunia tahun 1893 di Chicago, Swami Vivekananda menggemakan satu kalimat penting. Saat dunia kelelahan oleh materialisme, ia akan kembali mencari cahaya dari timur. Timur, dalam pandangan Vivekananda, bukanlah lokasi geografis semata, tetapi lambang dari kebijaksanaan spiritual, ketenangan batin, dan keharmonisan hidup. Dan Nusantara sebagai wilayah yang pernah memadukan ajaran Hindu-Buddha, Islam, dan kearifan lokal menyimpan semua elemen itu.
Kita tidak bisa melupakan fakta bahwa pengaruh India di Nusantara sangat dalam. Dari kerajaan Sriwijaya hingga Majapahit, dari prasasti-prasasti berbahasa Sangsakerta hingga relief di Borobudur dan Prambanan, semua menunjukkan hubungan spiritual dan intelektual yang kuat antara kedua peradaban. Maka tidak aneh jika dalam benak para bijak India, Nusantara bukan hanya bekas jajahan, tetapi tanah tua yang berpotensi membangkitkan kembali harmoni dunia. Dari narasi-narasi ini, apa yang bisa kita pelajari? Indonesia bukan bangsa kecil. Kita adalah bangsa besar dengan akar spiritual yang dalam dan sejarah yang gemilang. Kebangkitan tidak selalu berarti kekuatan militer atau ekonomi. Kadang, kekuatan terbesar datang dari kedalaman nilai, jiwa, dan budaya. Generasi muda harus kembali menggali jati diri Nusantara, bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk menemukan pondasi moral bagi masa depan. Peradaban baru tidak dibangun oleh teknologi saja, tetapi oleh makna dan arah hidup yang benar. Hari ini, mungkin dunia masih belum memandang Indonesia sebagai pusat dunia, tapi sebagaimana bijak India pernah membisikkan, kekuatan terbesar justru datang dari tempat yang tak disangka. Maka, tugas kita bukan menunggu pengakuan dunia, melainkan membangun kembali jati diri kita sendiri dengan spiritualitas yang membumi, dengan budaya yang membangkitkan rasa hormat, dan dengan cita-cita yang melampaui sekadar kekuasaan. Nusantara bisa bangkit bukan karena ramalan, tetapi karena kesadaran kita sendiri. Kesadaran bahwa Indonesia bukan sekedar nama di peta, tapi pelita di tengah gelapnya dunia yang sedang mencari arah baru. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kalau kalian suka konten sejarah sosial budaya seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tulis tanggapan atau opini kalian di kolom komentar. Menurut teman-teman, tema apa lagi yang perlu saya bahas di video selanjutnya? Sekali lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.